pada saat tidur itu harus banget nih dengerin musik Iya, seperti betul. relaksasi, mungkin dok suara-suara seperti itu gimana menurut dokter? Ada nggak sih dok tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai jika memang telinga seseorang itu yang sering menggunakan earphone itu sampai terdampak gitu dok? Bisikin raja, bincang asik bareng raja. Baik, nah kalau gitu gimana caranya atau mungkin dokter punya tips penggunaan earphone yang aman itu seperti apa? Ya, tadi balik lagi penggunaan earphone yang aman itu, pakailah earphone itu dikala memang sangat menghibur Anda. Ya, karena selain earphone kan suara-suara sekitar kita juga banyak gitu ya. Nah, kalau memang wajib kayak tadi work from home atau memang kita enak itu silakan dengan tip tadi bikin 60% dari volume maksimal. Jangan lagunya lagi enak nih, detail kayak tinggi banget itu. Nah, terus batasan kedua, ingat pakai paling lama 60 menit. Ingat juga itu 60 menit kalau volumenya 60%. Tapi kalau volumenya bukan di atas 60% itu nggak boleh, boleh silakan. Tapi ingat, makin tinggi desibelnya, makin tinggi kekencangannya, si 60 menit itu tidak berlaku lagi. Jadi mesti dikurangin lagi. Umpamanya kita dengar 80 desibel, ya kita harus dikurangin lagi. Menurut aturan WHO itu 80 desibel ya mesti harus dikurangin maksimal sekitar 30 menitan lagi kita ngedengarnya. Gitu. Jadi bervariasi. Iya, kasih kesempatan istirahat tadi 5 sampai 10 menit. Istirahatnya betul-betul mengistirahatkan telinganya ya. Bukan istirahat terus kita ganti dengerin musik yang dengan perangkat lain non earphone gitu. Nah, jadi tetap kita harus sebisa mungkin mengistirahatkan telinga kita. Betul. Kalaupun terpaksa tadi harus pakai terus tanpa istirahat, ya silahkan gitu. Tadi maksimal. Maksimal tuh kalau volumenya 80 desibel, maksimal kan tadi berapa menit tadi, berapa satu minggu itu kan kurang lebih 8 jam. Tapi akan resikonya akan untuk telinga jadi rusak akan lebih besar gitu. Oke, dokter, ini ada pertanyaan nih dari sahabat Rajak di rumah ya dok ya. Di sini mengatakan bahwa katanya ada nggak sih perbedaan dok penggunaan earphone dari usia muda dengan orang-orang yang lanjut usia dalam penggunaan earphone? Ya pasti, pasti ya. Karena pendengaran kita juga makin lama makin menurun. Nah, kalau orang udah menurun kan volumenya juga akan makin lebih besar. Volume itu akan lebih dari 60% untuk mendengarkannya ya. Dan kerusakannya juga akan lebih besar. Ya pada orang yang udah berumur gitu ya. Nah, kedua kan tadi ada otot-otot pendengaran yang untuk memantulkan suara jangan masuk terlalu langsung ke dalam lah, dipantulin dulu. Nah, pada orang-orang lanjut usia si kelenturannya juga udah berkurang. Otomatis suara yang kencang akan jauh lebih gampang masuk dibandingin pada usia yang lebih remaja kayak begitu. Jadi memang ada perbedaan. Pasti. Ya, usia masih dalam untuk semua hal pasti ada batasannya ya. Tapi juga biasanya orang-orang dewasa yang bijaksana, orang lansia yang bijaksana, dia tahu jadi penggunaan itunya akan lebih sedikit, lebih lamanya. Dibandingin juga orang yang remaja-remaja, dia mengabaikan. Saya masih remaja, nggak apa-apa, ntar juga balik lagi. Kedua, recovery-nya juga tadi pada remaja dia akan lebih cepat dibandingin pada orang yang berusia. Pasti itu ya, menjadi mesti
Tetap waspada tetap aja. waspada, balik lagi Tetap untuk waspada ya. untuk semua hal menyesuaikan lah gitu. Oke. Nah, ada lagi nih dok, pertanyaan dari sahabat Rajak yang lainnya ya. Ini perbedaan penggunaan earphone dengan headphone, dok. Itu Ya, lebih aman ya. mana nih dok sebenarnya? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, kalau earphone kan langsung menempel ke lubang telinga. Ya, Nah, kalau headphone masih di luar ya. oke. Nah, jadi masih ada jarak gitu ya. Sama dengan gini lah, Oh. orang yang teriak dari jarak 3 meter, mungkin suaranya walaupun itu kenceng 80 desibel, kan dia akan mantul dulu kemana-mana. Nah, dibandingin yang langsung. Oke. Nah, pasti akan lebih bahaya. Kalau volumenya sama ya, volumenya sama akan lebih bahaya earphone. Kan karena di sini kan masih ada udara nih, kalau kita masuk taruh ke sini masih ada udara, dia nyebar dulu untuk beberapa senti keluaran kayak begitu ya. Nah, itu masih akan berkurang. Untuk volume yang sama. Untuk volume yang sama. Tapi kalau volumenya berbeda ya jelas lagi berbeda lagi gitu. Nah, earphone juga kan kadang-kadang ada yang disimpan di belakang sini. Nah, di belakang sini kan dia hantarannya pakai hantaran tulang. Nah, jadi itu tidak lebih berbahaya. Jadi kalau tadi untuk orang-orang yang mau olahraga mau pakai earphone yang ditaruh di belakang telinga, istilahnya kalau di bidang THT itu bone conduction gitu ya. Jadi tidak langsung ke lubang telinga, efeknya akan jauh lebih sedikit yang di belakang sini. Tapi, terus kemudian juga suara-suara dari luar kayak nggak terlalu nyaman sih dok kalau yang penggunaan yang di sini. Di belakang iya. Ya balik lagi gitu ke masing-masing individu nyaman apa tidaknya gitu ya. Oke dok, berarti tetap ada plus minus. Ada plus minusnya. Oke sahabat Rajak, bagi sahabat Rajak yang mengalami gangguan pendengaran atau dirasa ada yang nggak nyaman dari pendengarannya, sahabat Rajak boleh langsung konsultasi ke Rajak Hospital Purwakarta. Nanti sahabat Rajak akan ketemu dengan dokter spesialis THT di Rajak Hospital Purwakarta. Baik dokter, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan yang begitu detail terkait pembahasan kali ini ya dok ya. Mudah-mudahan sih nanti kita nextnya akan membahas terkait gangguan pendengaran ini lebih detail lagi ya dok ya. Pengennya kita sih begitu. Mudah-mudahan dokter ada waktu nih untuk bisa balik lagi ke podcast kita ini ya dok ya. Untuk gangguan pendengaran sih saya akan lebih senang juga karena ya itu kan memang kita tidak boleh telinga kita harus kita jaga betul. Tetap jangan diabaikan ya dok. Jangan diabaikan. Baik. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya ketemu kembali di podcast Bisikin Rajak ini ya dok ya. Kami juga haturkan terima kasih dokter untuk kesempatan bincang-bincangnya kali ini. Semoga dokter sehat selalu dan langsung aja dokter, sahabat Rajak, salam sehat, bye-bye.